Kembali lagi bertemu dengan monolog Lucky Luke edisi 24 September 2024. Kali ini saya akan berbicara tentang 7 korban sia-sia para pemuda di Bekasi yang ditemukan mayatnya mengambang di Kali Bekasi, alias korban tawuran ya. Walaupun saya melakukan podcast ini di gedung DPR RI Senayan dan di belakang sedang ada persiapan dari para aparat untuk pengamanan pelantikan anggota DPR RI tanggal 1 Oktober besok. Ya, saya kembali lagi ke tema tentang 7 mayat pemuda yang disinyalir adalah sebagai korban adanya rencana tawuran, tapi kemudian diketahui oleh polisi dan mereka melarikan diri terus menceburkan diri ke sungai sehingga meninggal dunia. Ya, itu menurut saya adalah hal yang sangat tragis ya. Mereka adalah 7 pemuda itu, mungkin salah satunya adalah ya harapan dari bapak ibunya, dan pasti semuanya, saya kira bukan salah satunya, semuanya adalah harapan dari orang tuanya untuk nantinya ke depan menjadi orang-orang atau penerus bapak ibunya dan menjadi ya orang yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara. Tetapi mereka mati sia-sia karena mungkin salah pergaulan atau ya tawuran seperti itu. Banyak faktor, solidaritas di antara mereka karena para darah muda ini dianggap ya harus solidar antara satu sama lain. Yang kedua, mereka tentunya punya energi yang berlebih ya, pemuda ini. Kalau kita berkaca di generasi baby boomer dan milenial akhir, itu zaman dulu mungkin banyak pelampiasan energi ya. Anak-anak zaman dulu itu bisa berenang di sungai lah, bisa main sepedaan dengan bebas, bisa main layangan hampir tiap hari walaupun udah ABG, udah gede itu. Tapi permainannya banyak gitu lah. Nah, generasi sekarang itu mungkin repot, bingung mau ngapain untuk melampiaskan energinya gitu. Karena anak muda ini kan energinya berlebih. Mereka butuh istilahnya penyaluran yang tepat. Nah, bagi orang yang berpunya dan punya waktu dan kesempatan atau orang-orang tua yang memahaminya, itu tentunya energi berlebih ini kan disalurkan di hal-hal yang positif. Misalnya mengikuti les sesuai dengan hobinya masing-masing, atau mengikuti apapun kegiatan yang bisa meningkatkan minat dan bakatnya. Tetapi bagi beberapa pemuda yang kurang beruntung, ABG yang kurang beruntung, ya mereka akhirnya kongko-kongko dengan teman-temannya. Kemudian dari kongko-kongko itu entah pengaruh siapapun atau membuat suatu kelompok, ya kelompok itu kemudian ya bisa, kalau kelompoknya positif akan menjadi positif. Tapi kelompoknya negatif, ya salah satu di antara mereka misalnya pengaruhnya kuat dan negatif, ya bisa menegatif. Itulah kenapa memang sekarang para orang tua itu harus sangat ya waspada terhadap kegiatan-kegiatan anak-anaknya gitu. Ya, kita juga tidak bisa menggantungkan semuanya kepada eh, guru ataupun pendidik di sekolah gitu ya. Orang tua juga harus punya perhatian yang lebih terhadap anak-anaknya. Kemana anaknya, ngapain setelah pulang sekolah, terus pergaulannya bagaimana, itu sangat harus kita perhatikan. Tetapi juga dalam hal ini mungkin pihak pemerintah juga harus mempunyai semacam program ataupun
kegiatan yang kira-kira bisa menyalurkan energi anak-anak ini yang berlebih, sehingga energi yang berlebih itu tidak disalurkan ke hal-hal yang negatif, tapi bisa hal-hal yang positif dan kreatif gitu. Ya kalau bagi orang-orang seperti yang saya sebutkan ekonominya beruntung, itu mereka bisa memilih apapun gitu. Tapi bagi anak-anak atau ABG yang ekonominya susah, itu ya akhirnya nggak ada kegiatan, ya cari kegiatan yang semau mereka gitu. Nah, peran pemerintah di sini bisa ada, misal membuat kegiatan apapun yang ya saya kira ahli-ahli pendidikan lebih paham lah. Dan itu tinggal disalurkan bagaimana para ABG pemuda yang emosinya berlebih ini dan juga energinya berlebih ini mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif. Itulah kenapa kita bisa melihat di film-film itu selalu anak raja, anak orang kaya itu disekolahkan di asrama militer misalnya, atau asrama disekolahkan di sekolahan yang bernuansa asrama militer misalnya, bernuansa militer. Dan itu biaya nggak sedikit. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa sekolah yang seperti itu dan biayanya luar biasa besar gitu. Ada juga pondok pesantren dan sebagainya, tapi juga memerlukan biaya. Ya kalau yang ekonominya nggak mampu, mereka mau nyekolahkan, ya kan sekolah SMA sekarang gratis. Kemudian setelah itu SMA negeri ya. Setelah itu kemudian setelah sekolah mereka mau kemana juga kan, itulah masalahnya gitu. Nah itulah pemerintah harus mengambil peran di situ, baik Pemda maupun pemerintah pusat. Dan ini tanggung jawab bersama juga, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua. Bagaimana menyalurkan energi para calon-calon pemimpin di era Indonesia emas ini, sehingga mereka menjadi sebuah generasi yang benar-benar membawa Indonesia emas gitu. Ya, mari kita pikirkan bersama tentang hal-hal tersebut dan kita renungkan bersama. Demikian dari saya, dari sore hari di depan halaman gedung DPR MPR RI. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.